Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan. Melalui program Inspiring Sri Kandi Women Support Women, Sri Kandi PLN UIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar, Madara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK, sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Sejujurnya mari kita panjatkan pada Allah SWT yang telah memberikan manfaat kesehatan, keselamatan dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di aula kantor Camat Pasir Sumber dalam acara sosialisasi komunitas informasi dan edukasi lawan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Seraya tahun anggaran 2027. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu berpetunjuk syafaatnya di belakang. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan naskah. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, sambutan dari Pacaman Pasir Sumber sekaligus membuka acara secara resmi. Yang kelima, kopi dan dilanjut dengan pemaparan materi oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Resepsi Rakyat. Berkat donasi yang disalurkan oleh pegawai PLN UIP Sulawesi, Ibu Risna, salah satu penerima manfaat program Light Up the Dream 2025, merasa sangat terbantu. Rumah yang ditempati satu keluarga dengan menumpang listrik ke tetangga telah menjadi masa lalu. Kini, ia dan 40 penerima manfaat lainnya berhak memiliki listrik sendiri dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Dari Sumpah Pemuda, PLN tingkatkan keahlian pemuda-pemudi Kabupaten Konawe Utara melalui bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional. Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. Selanjutnya, pembacaan doa oleh saudara Iyako kepada saudara Iyako disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu hadirin, kami akan memimpin doa sesuai dengan ajaran agama Islam, dan bagi Bapak Ibu yang beragama dan berkeyakinan lain kami persilahkan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin,
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata yang pantas kami hanturkan selain rasa syukur atas segala limpahan nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sebaya. Kami memohon curahkanlah rahmat dan hidayah-Mu, karuniakanlah kemudahan, kelancaran dan keberkahan di dalam kegiatan kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga ilmu yang kami peroleh dari kegiatan ini menjadi ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami sehari-hari. Terima kasih kepada saudara. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Camat Pasma Sumbu sekaligus membuka acara sosialisasi pada hari ini. Kepada Bapak silakan bermohon. Kesempatan sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita masih bisa melangsungkan agenda yang cukup penting dan strategis ini bagi pembangunan daerah kita ke depan. Selanjutnya salam taslim semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita sekalian. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, peserta sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi penanggulangan bencana, yang pertama kami ingin menyampaikan terima kasih Pak Kadis sudah datang di wilayah kami, memberikan kami informasi satu agenda yang ini cukup penting bagi kita sekalian. Yang berikut kami lebih awal menyampaikan permohonan maaf jika dalam hal penyambutan kami mulai dari kedatangan Bapak dan Ibu dari Kabupaten ada hal yang kurang, itu kami mohon untuk dimaafkan. Serikandi PLN UIP Sulawesi dukung UMK Poklas Harmandara Food dalam memproduksi abon ikan marlin dan aneka olahan ikan lokal lainnya. Lebih dari sekedar tempat mencari penghasilan, kelompok ini menjadi ruang aman untuk bernaung, belajar, dan tumbuh bersama bagi para ibu yang terus berjuang demi masa depan anak mereka. PLN percaya bahwa setiap perempuan berhak untuk tumbuh, berdaya, dan berkarya. Dari tangan-tangan pegawai PLN UIP Sulawesi, mengalir semangat untuk menyalakan cahaya pengetahuan di benak generasi muda. Melalui program Employee Wellbeing, PLN menginisiasi gerakan PLNers berbagi buku sebagai bagian dari program relawan pegawai di dunia pendidikan. Lebih dari 200 buku disumbangkan ke Rumah Baca Filosofia untuk mendukung peningkatan minat baca dan literasi anak negeri. Kami ini memilih menempatkan kegiatan ini salah satunya di kecamatan kita. Berikut Bapak Ibu sekalian, kami di Kecamatan Pasma Sumbu sebagai informasi untuk kami bahwa di beberapa waktu yang lalu kami sempat rapatkan tadi terkait dengan bagaimana desa melakukan mapping terhadap titik rawan bencana di masing-masing desa yang oleh Pak Kala waktu beliau datang berkunjung di wilayah kami itu menyampaikan bahwa seyogyanya semua desa itu membentuk desa tanggap bencana yang itu kami sudah tindak lanjuti dan barangkali beberapa desa masih ada yang belum, ini akan berevaluasi selanjutnya. Hal lain yang perlu perhatikan juga adalah apa yang berkembang hari ini adalah membawa kebutuhan secara berlebih. Jadi karena fenomena awal tahun kemarin, tahun ini yang terjadi banjir, ternyata itu air hujan di gunung itu yang banyak sekali. Itu artinya kurangnya resapan di gunung, sehingga begitu air hujan itu curah hujannya tinggi, maka
otomatis air ini ditutup oleh suatu tidak lagi meresap dalam ruang air di sana. Kemudian demikianlah seluruh rangkaian acara pembuka pada pagi hari ini, dan sambil kita memasuki acara selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang bisa disediakan oleh panitia, dan kemudian acara selanjutnya akan diambil oleh Bapak Kepala Bidang Pencegahan dan Kesehatan. Untuk ke masing-masing itu, ternyata Ibu Bupati menyampaikan bahwasanya bertepatan waktu penyelenggaraan kegiatan di kabupaten, sehingga tim penggerak PKK kabupaten, mohon maaf, tidak ada yang bisa hadir berkunjung ke kecamatan kita. Jadi demikian permohonan maaf mungkin dari kelaksan kami maupun dari Ibu tim penggerak PKK kabupaten. Baik, Pak. Jadi yang terhormat pejabat masing-masing dulu, yang saya hormati Ibu tim penggerak PKK Kecamatan Pasung Dulu, Bapak-bapak, para kepala desa sekecamatan Pasung Dulu, Bapak-bapak, kepala ketua PPD sekecamatan Pasung Dulu. Dibawa pula kita haturkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan kita, panutan kita, insyaallah hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya izin berdiri. Dukung potensi pemuda-pemudi Indonesia, PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi memberikan bantuan, pelatihan, dan sertifikasi Satpam Kualifikasi Garda Pratama kepada warga di Kabupaten Konawe Utara. Bantuan pelatihan dan sertifikasi ini merupakan bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance PLN, khususnya dalam mendukung SDGs nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Jelang Hari Sumpah Pemuda, PLN hadir dengan program sambungan listrik gratis Light Up the Dream 2025. Program yang menghadirkan sambungan listrik bagi 41 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 5 wilayah, yakni Makassar, Goa, Palu, Kendari, dan Manado. Hingga saat ini sudah ada 7 rumah yang resmi tersambung listrik dan menikmati manfaatnya. Adalah tanggap penanggulangan bencana. Di Kabupaten Selayar ini, bahkan semua kabupaten maupun provinsi itu wajib membuat dokumen kajian risiko bencana. Penyusunan KRG itu, Selayar sangat berpotensi 8 bencana ini, yaitu banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, gempa bumi dan tsunami. Namun untuk cuaca ekstrim kita sadari bersama bahwasanya setiap tahun itu pasti datang, itu musim barat dan musim timur. Ada bencana Bapak Ibu, sampai sekarang alat canggih pun di dunia ini belum ada yang bisa mendeteksi. Inilah yang dipesankan ke kami di BMKG agar disosialisasikan, yaitu gempa bumi dan tsunami. Sekarang sedang di media sosial bahwasanya Indonesia ini rawan yang namanya megatrust, gempa bumi yang berkekuatan tinggi yang tinggal menunggu waktu kapan itu akan terjadi. Di Selayar itu ada 2 patahan besar Bapak Ibu, di sebelah timur Pulau Selayar. Kemudian patahan ini terbentang dari Sinjai sampai ke Pasir Merapi melalui Pasir. Patahan ini berpotensi gempa sebesar 7,2 magnitudo.
Ini sumber yang dikeluarkan oleh BMKG yang wajib kami sampaikan ke masyarakat. Kekuatan gempa ini sangat berpotensi terjadinya tsunami. Tsunami itu dapat terjadi apabila gempa sudah berkekuatan 7, lebih magnitudo. Sedangkan kita potensi gempanya itu 7,2. Kekuatan gempa di Aceh 9, magnitudo ini terjadi dapat dikatakan ini masyarakat yang meninggal dunia pada saat kejadian itu sekitar 130.000 jiwa yang meninggal saja Bapak Ibu. Kekuatan gempanya 9. Kalau kita tambah 7 tambah 2, kalau ini sempat bersamaan patahan ini akan melebihi 10. Mereka di sana penduduk kita Selayar itu totalnya hanya 130-an, 120-an lebih. Seandainya gempa yang di Aceh itu habis masyarakat Selayar, karena di sana yang meninggalnya saja 130.000 jiwa. Jadi sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, saya akan perlihatkan dulu karena kami sempat berkunjung memperingati 20 tahun terjadinya gempa tsunami di Aceh. Jadi kekuatan gempanya itu di Aceh bahkan salah satu kota yang paling parah terkena dampak tsunami. Gelombang tersebut terjadi setelah laut surut sekitar 500 meter, diikuti oleh tsunami kecil yang mendekat. Gelombang destruktif kedua dan ketiga datang kemudian membawa musuh. Jejak kenangan yang ditinggalkan setelah banyak pendaratan yang mendengar si gempa jauh dengan gelombang menghantam apa saja yang ada di depannya, melantarkan bangunan dan apa saja. Jadi inilah yang akan kami gambarkan. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan. Melalui program Inspiring Sri Kandi Women Support Women, Sri Kandi PLN UIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar, Mandara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK, sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Bahwasanya potensi terjadinya tsunami itu apabila kekuatan gempa itu mencapai 7 magnitudo. Dan ini katanya tinggal menunggu waktu. Ini disampaikan ke kita bahwasanya zona-zona merah ini itu tinggal menunggu waktu untuk terjadinya megatrans. Kenapa kami sangat gencar adakan sosialisasi di sekolah-sekolah di Benteng, di Wonosobo, di Wonomatene, karena pesannya BMKG ini. Kami baru-baru ke Pasimaran, ke Pasilampena, yang baru sempat ke Pasimasumbu, yang jauh dulu. Karena patahan ini jadi sampai ke Pasimasumbu, Bapak Ibu. Kita lihat ini di Pasimasumbu, ini patahannya sampai ke Pasimaran dari Sijai. Satu patahan itu kekuatan gempanya akan mencapai 7,2. Dan tinggi gelombang yang akan diakibatkan dengan adanya gempa ini, tsunami itu mencapai 15 sampai 20 meter.
dari 4,5. Ini bangunan-bangunan tinggi sudah bisa diguncang dengan kekuatan 4,5. Lanjut ke 5 jam jam. Konstruksinya itu fondasinya sudah fair, jadi biar gempa goyang saja ke bangunan. Kita belum ada, otomatis akan roboh. Berkat donasi yang disalurkan oleh pegawai PLN UIP Sulawesi, Ibu Risna, salah satu penerima manfaat program Light Up the Dream 2025, merasa sangat terbantu. Rumah yang ditempati satu keluarga dengan menumpang listrik ke tetangga telah menjadi masa lalu. Kini, ia dan 40 penerima manfaat lainnya berhak memiliki listrik sendiri dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Dari Sumpah Pemuda, PLN tingkatkan keahlian pemuda-pemudi Kabupaten Konawe Utara melalui bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional. Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. Dua patahan ini dengan kekuatan gempa, jadi ini di sini ada keterangannya dan berdampak. Ini dibuat BMKG, jadi Kepulauan Selayar mau Bantaeng itu akan berdampak ke sana. Dan untuk kecamatan itu, nah ini sampai ke Bolerate, ada rumus Bapak Ibu. Apabila kita tetap berharap jangan sampai di Kabupaten Selayar yang kita cintai ini akan terjadi hal yang seperti itu tadi. Kita hanya bisa berdoa karena bencana yang tidak kita bisa baca datangnya itu gempa dan tsunami. Kalau bencana lain kita bisa lihat dua musim itu, musim barat, musim timur kita pasti tahu. Di Januari sampai Maret itu kita akan datang musim barat. Juni sampai September, Oktober, musim timur. Itu kita bisa tunggu dan kita bisa antisipasi. Tapi kalau gempa ini tidak kita bisa tahu kapan akan datangnya. Namun kita tetap diminta untuk waspada. Karena BMKG sudah mewarning. Ini tinggal menunggu waktu. Poletongi Saka malah cerita mungkin kapan akan ya kita tunggu lagi, hanya mempunyai waktu 20 menit
Jadi kenapa saya sangat mengharapkan ibu-ibu hadir juga di tempat ini, karena kebanyakan ibu-ibu ada di rumah waktu di hari-hari biasanya. Kalau bapak-bapak biasanya ibu ada di laut, ada di kantor, hanya 20 menit bapak ibu. Kalau terjadi gempa yang lamanya 20 detik saja, rekening 1, 2, 3, 4, 20 detik tunggu mati. Kalau kekuatan gempanya itu dari sumber yang terpercaya, yaitu BNPB, BPBD, Polres dan Kodim atau TNI, itu sumber yang bisa dipercaya. Bahwasanya ada informasi akan terjadi tsunami. Jadi kalau ada informasi dari pihak lain, jangan dulu percaya. Tapi kalau BPBD yang mengeluarkan akan terjadi tsunami dengan waktu 20 menit ini, hanya inilah waktu untuk kita evakuasi diri. Serikandi PLN UIP Sulawesi dukung UMK Poklas Harmandara Food dalam memproduksi abon ikan marlin dan aneka olahan ikan lokal lainnya. Lebih dari sekedar tempat mencari penghasilan, kelompok ini menjadi ruang aman untuk bernaung, belajar, dan tumbuh bersama bagi para ibu yang terus berjuang demi masa depan anak mereka. PLN percaya bahwa setiap perempuan berhak untuk tumbuh, berdaya, dan berkarya. Dari tangan-tangan pegawai PLN UIP Sulawesi, mengalir semangat untuk menyalakan cahaya pengetahuan di benak generasi muda. Melalui program Employee Wellbeing, PLN menginisiasi gerakan PLNers berbagi buku sebagai bagian dari program relawan pegawai di dunia pendidikan. Lebih dari 200 buku disumbangkan ke Rumah Baca Filosofia untuk mendukung peningkatan minat baca dan literasi anak negeri. Dari gila mati lah sempat tak pikir kalau melihat rolo mikuanon itu istilahnya itu di penyelamatan bencana, selamatkan diri dulu baru menyelamatkan. Dan selamatkan kalau kalian tak ikutin nolong, karena kalau kita sementara terancam dari korban jadi boleh. Kapal ikut jaga ketinggian minimal 20 meter. Dari Penjajah ini di masuk bumi dan dikelilingi laut dengan waktu 20 menit di kamar barang kita dan telah lari dengan ketinggian gelombang 15 sampai 20 meter dengan kecepatan cepat sekali itu. 20 menit ini jadilah ketinggian. Ampan dia nanti sempat cari awan, cari pohon kelapa. Selamatkan dulu. Ngambil ke kepala ngambil. Kenapa punya Kepala ngambil kita jangan mati. Ini rumus yang disampaikan ke kita. Apabila gempa itu lamanya 20 detik, kita sangat khawatir terjadinya tsunami. Jadi tetap kita menunggu, karena setelah ada informasi maksud setelah gempa itu potensi tsunami akan ada waktu 20 menit ini. Nah, jadi masalah kita kemungkinan di jaringan setelah terjadi gempa yang berkekuatan tinggi itu mungkin ya dari BBM apa itu kan rokok. Nah, apabila terjadi melakukan desak-desakan makin marantama kendaraan, tak apa pelanggan res soko-soko mati. Ini misalnya akan terjadi banyak korban. Ya, langkah bagusnya misalnya fasilitas umum di pasar apa, sekolah, kantor, kalau parkir kendaraannya itu menghadap keluar. Jadi apa-apa bisa langsung berangkat. Tapi apa mengilak balik, sesoko-soko makin rinjo, auto lariat rem. Salah satu penyebab banyaknya korban di salah satu yang kecil tidak diperhatikan tapi efeknya besar. Kita berharap kejadian itu akan terjadi, tapi kita tetap waspada. Nah, mungkin kuliah dari
Jadi pegangan kita gampang sekali di mana galeri catat 20-20-20 itu berhitung makin 20 terjadinya malam makin akan terjadi tsunami. Dan kita tunggu apabila ada informasi dari pihak yang bisa dipercaya. Dengan waktu 20 menit itu kita bertindak. Kita hanya bisa berdoa dan kita berharap Bapak Ibu kita tetap waspada. Jadi harapan kami apabila terjadi gempa, jangan tinggalkan tempat dulu, biarkan dulu aman. Cuma selamatkan, lindungi kepala. Kalau saya lalang ke gedung, lari kita dapat jadi baik kaki, pokoknya apalagi sementara tolong balik ke rajin dan lindungi kepala saya. Hindari kaca. Apa bergeraknya akan lebih parah lagi. Jadi hindari, tunggu sampai karena dia itu tidak lama prosesnya. Setelah terjadi gempa, tenang, tunggu makin informasi. Apabila berpotensi terjadinya tsunami, kita akan sampaikan secepatnya masyarakat. Salah satu kendala kita juga di Selayar belum adanya sirine. Belum ada sirine pendeteksi apabila terjadi. Di Benteng saja belum ada. Kalau di Benteng itu sudah disepakati BMKG dengan BPBD di BLK. Itu tempat evakuasi akhir, titik kumpulnya di BLK, di Benteng. Tidak melampaui ketinggian 20 meter. Jadi itulah harapan kami kenapa sosialisasi ini kami gencar sampaikan ke masyarakat. Sangat berharap juga Bapak-bapak kepala desa, BPD, kenapa sangat dibutuhkan pembentukan desa tangguh bencana itu. Karena di desa itu adalah ujung tombak apabila terjadi apa. Mereka yang lebih tahu warganya. Lebih baik Bapak Ibu untuk sosialisasi gempa tsunami saya cukupkan dulu sampai di sini. Itu gambaran singkat. Itu sudah diatur semua di Permendes. Dukung potensi pemuda-pemudi Indonesia, PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi memberikan bantuan, pelatihan, dan sertifikasi Satpam Kualifikasi Garda Pratama kepada warga di Kabupaten Konawe Utara. Bantuan pelatihan dan sertifikasi ini merupakan bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance PLN, khususnya dalam mendukung SDGs nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Jelang Hari Sumpah Pemuda, PLN hadir dengan program sambungan listrik gratis Light Up the Dream 2025. Program yang menghadirkan sambungan listrik bagi 41 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 5 wilayah, yakni Makassar, Goa, Palu, Kendari, dan Manado. Hingga saat ini sudah ada 7 rumah yang resmi tersambung listrik dan menikmati manfaatnya. Jadi saya perlihatkan DM. Kita lanjut saja klasifikasi strata desa. Ya, ini tingkatan hidayahnya. Lanjut indikator. Ya, bisa membangun. Ini indikator DM semua. Ya, jenis bencana itu kita kategorikan 3 jenis bencana: bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Dari materi Bapak Ibu, saya lanjut saja. Rancang bangun desa tanggap bencana. Yaitu desa tanggap bencana penyelenggaraan RB, penanganan risiko bencana. Jadi ini pilar-pilarnya: partisipasi masyarakat, kelembagaan, regulasi, RPB. Jadi kalau menganggarkan suatu pengadaan
itu harus dihentikan. Hadirkan tokoh masyarakat, bukan BPD-nya, tokoh agama, kita akan anggarkan pengadaan ini. Kita akan membentuk desa tangguh bencana. Kita akan alihkan anggaran kita sedikit untuk ini. Karena setahu kita ada anggaran yang dimasukkan ke anggaran desa itu apabila nanti terjadi bencana baru bisa dimanfaatkan. Itu sudah diatur semua kan di Permendes. Jadi saya perlihatkan DM. Kita lanjut saja kasih strata desa. Ini tingkatan idealnya. Lanjut indikator. Bisa membangun ini indikator DM semua. Ya, jenis bencana itu kita kategorikan 3 jenis bencana: bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Dan ada materi Bapak Ibu, saya lanjut saja. Rancang bangun desa tanggap bencana, yaitu desa tanggap bencana penyelenggaraan TRB, penanganan risiko bencana. Jadi ini pilar-pilarnya partisipasi masyarakat, kelembagaan, regulasi, RPB. Jadi kalau menganggarkan suatu pengadaan itu harus dihentikan. Hadirkan tokoh masyarakat, bukan BPD-nya, tokoh agama, kita akan anggarkan pengadaan ini. Kita akan membentuk desa tangguh bencana. Kita akan alihkan anggaran kita sedikit untuk ini. Karena setahu kita ada anggaran yang dimasukkan ke anggaran desa itu apabila nanti terjadi bencana baru bisa dimanfaatkan. Saya lanjut Bapak Ibu. Inilah kekuatan hukum kita apabila dalam pengaturan suatu anggaran. Mendes PDT nomor 31 tentang panduan penanganan bencana di desa. Jadi kita sudah diatur menggunakan anggaran, tapi dengan menghadirkan unsur-unsur yang bisa mempertanggungjawabkan anggaran itu. Kami beri pelatihan darat 1 hari dan pelatihan air 1 hari. Desa yang sudah membentuk pandu bencana itu. Dan harapan kedepannya, di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan. Melalui program Inspiring Serikandi Women Support Women, Serikandi PLN UIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar, Mandara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK, sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan. kami berkonsultasi dengan BNPB. Di semua tempat di kecamatan akan dibangun gudang praktikal. Jadi apabila terjadi suatu bencana, tidak lagi menunggu bantuan dari BPBD untuk datang ke tempat kita. Bantuan itu langsung Bapak Ibu disimpan di gudang praktikal itu. Kapan dibutuhkan, silahkan dibagi. Tapi syaratnya harus ada desa tangguh bencana itu, baru bisa dibangunkan gudang praktikal ini. Jadi harapannya Pak Bupati, bagaimana cara untuk agar semua desa dan kelurahan itu membentuk semua, agar
bantuan-bantuan yang kita harapkan dari BNPB itu gampang tersalurkan. Terbantu apabila terjadi musim barat maupun musim timur kalau sudah ada relawan ini. Biasanya kita makan seleksi data lah, berapa untuk nyurat dari bontos pun, berapa untuk manai, berapa dari lalangan, sampai dengan jumlah personil yang terbatas full waktu. Bila kita naik dari itu, bila binama tu, dari sensor ke onan, lah kaburin sapurna. Tapi kalau ada relawan, bisa langsung di tangan sendiri. Sama halnya di pulau tidak perlu sampai bisa menjangkau sampai ke sini untuk membantu. Jadi kalau misalnya ada gudang vertikal, kilat tajam, nah bagikan ke masyarakat yang berdampak. Tapi apa tidak yang menunggu itu berapa bangka, bagi cuaca, bagi pelereng bantuan. Apakah menunggu dari provinsi atau BNPB dulu, ada bantuan baru kita bisa kirim ke daerah, ke kecamatan. Kalau ada gudang, kapan terjadi, langsung bagi. Itu memang diperuntukkan untuk bencana. Itu banyak anggarannya di BNPB, Bapak Ibu. Tapi tidak tahu mau disalurkan ke mana. Bersih-bersih itu tiap hari Jumat, itu aktif di dalam. Bulan tempat setiap hari Kamis sudah ada. Kerja bakti di sini. Tiap hari Jumat itu kita pindah-pindah. Itu aktif setiap hari Jumat. Ya, begitu juga diharapkan di lokasi-lokasi Bapak, di desa-desa Bapak bisa mengaktifkan itu. Karena kita sekarang ini akan diperhadapkan untuk musim hujan di November. Kalau Selayar itu di November, namanya BMKG. Kalau daerah barat itu sudah hujan. Kita untuk wilayah Dengai itu November baru masuk musim hujan. Tapi amankanlah apabila tak karapantan makin lapangan alhamdulillah. Tapi hindari pohon apa yang dianggap bisa tumbang, hindari itu. Karena goncangannya itu bisa saja mengangkat akar pohon, tiang listrik apa bisa roboh, hindari yang seperti itu. Kalau dalam gedung hindari lemari yang bisa jatuh, hindari kaca yang pasti pecah, dan hindari plafon yang akan jatuh dengan melindungi kepala. Balik meja jangan meja itu begitu. Tapi hindari itu lamarinya pada dampe apa, hindari yang seperti itu pasti roboh itu. Jadi kalau Pak tidak jual Bapak Ibu mungkin keperluan lain ya bisa kita cukupkan saja dulu sampai di sini. Kapan bisa bertemu lagi, kami menunggu undangan Bapak-Bapak Kepala Desa. Silakan undang kami kalau akan memberi pelatihan-pelatihan ke misalnya akan diadakan sendiri atau mau memasang rampu evakuasi. Silakan hubungi kami bagaimana apa petunjuk-petunjuknya itu, besaran-besaran rampunya itu bisa kami dihadirkan. Datang untuk konsultasi itu. Jadi baik Bapak Ibu, kalau memang sudah cukup, tidak ada lagi pertanyaan, mungkin cukupkah Bapak Ibu ya? Nah, bisa istirahat. Juga mohon pamit. Dan insyaallah sebentar sudah ada Feris sudah balik lagi ke benteng. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan kata, Bapak Ibu saya mohon maaf lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita tutup dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berkat donasi yang disalurkan oleh pegawai PLN UIP Sulawesi, Ibu Risna, salah satu penerima manfaat program Light Up the Dream 2025, merasa sangat terbantu. Rumah yang ditempati satu keluarga dengan menumpang listrik ke tetangga telah menjadi masa lalu. Kini, ia dan 40 penerima manfaat lainnya berhak memiliki listrik sendiri dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Dari Sumpah Pemuda, PLN tingkatkan keahlian pemuda-pemudi Kabupaten Konawe Utara melalui bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional. Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. Pulau Bawuluang merupakan salah satu destinasi wisata di Kepulauan Selayar yang menarik untuk dikunjungi. Keindahan alam dan panorama bawah lautnya sangat menakjubkan. Tak heran jika Pulau Bawuluang begitu populer di kalangan wisatawan, karena memang pesonanya mampu membuat siapapun betah berlama-lama menghabiskan waktu di tempat ini. Biang Lipang merupakan gugusan karang besar di mana terdapat 3 spot utama sekaligus. Spot pertama berupa lubang kembar yang letaknya saling berdampingan di dinding karang tersebut. Lubang buntu ini sangat direkomendasikan sebagai background foto karena strukturnya yang unik. Belum lagi ditambah paduan gradasi warna hijau kebiruan air laut Pulau Bawuluang. Gua Karang menjadi spot kedua yang wajib ditelusuri. Letaknya persis di sebelah 2 lubang kembar tadi. Gua yang berada di tengah lautan ini tidak memiliki garis daratan, sehingga dibutuhkan sedikit usaha untuk memasukinya, yakni dengan menapaki gugusan karang kecil yang mengelilingi pintu gua tersebut. Bagian dalam gua cukup gelap, hanya ada cahaya yang menerobos melalui pintu masuk gua. Di dalam gua yang beralaskan pasir ini terdapat 2 karang besar yang masih aman dijangkau untuk difoto. Karang pertama merupakan karang terbesar dengan posisi tinggi menjulang di ujung gua. Sementara karang kedua posisinya berada di dekat pintu masuk gua dan merupakan spot favorit untuk menghasilkan 2 macam foto dari posisi yang berbeda, yakni foto siluet dengan background langit yang cerah dan foto dengan background langit-langit karang. Satu lagi yang tidak kalah kerennya yaitu makam karang. Kalau dilihat dari kejauhan makam, karang memang tampak seperti pasir timbul. Ada benarnya sebab di atas pasir putih terdapat ribuan karang yang berkumpul dan bertumpuk menjadi satu. Makam karang terbentuk secara alami akibat pertemuan 2 arus hingga menimbulkan perputaran air. Potongan-potongan karang yang telah mati akhirnya terbawa arus sehingga membentuk sebuah pulau kecil di tengah lautan. Bentuknya selalu berubah mengikuti pergantian musim. Ada pula yang mengkaitkan perubahan bentuk makam karang dengan sebuah mitos.
Masyarakat Selayar masih meyakini bahwa makam karang tersebut dibentuk oleh penunggu laut, Pulau Bahu Luang yang berwujud gurita raksasa. Terlepas dari benar atau tidaknya, makam karang tetaplah menjadi salah satu tempat unik di Selayar. Makam karang yang dikelilingi birunya air laut ini merupakan tempat yang biasa dimanfaatkan untuk beristirahat makan siang. Kapal motor akan bersandar tepat di tepi tumpukan karang tersebut. Perkenalkan, nama saya Robi, saya berasal dari Bekasi. Tujuan saya ke Selayar ini pertama untuk untuk menikmati wisata-wisata alamnya sih, terutama wisata pulaunya sih. Dan di Selayar juga ada Taman Nasional ya, terutama Taman Nasional Tinabo ya, atau Takabonerate, yang dimana nomor 3 terbesar di dunia karang atolnya. Kesan saya terhadap Kota Selayar ini sih sangat bagus ya, terutama masyarakat sekitarnya sangat aware terhadap kedatangan orang asing lah. Dan itu juga untuk di sini sendiri tuh masih berpotensi lah untuk tingkat pariwisatanya, terutama sih pariwisata dan SDM lainnya. Dan itu juga Selayar tersebut itu mungkin bisa berkembang untuk jangka panjang. Sri Kandi PLN UIP Sulawesi dukung UMK Poklas Harmandara Food dalam memproduksi abon ikan marlin dan aneka olahan ikan lokal lainnya. Lebih dari sekedar tempat mencari penghasilan, kelompok ini menjadi ruang aman untuk bernaung, belajar, dan tumbuh bersama bagi para ibu yang terus berjuang demi masa depan anak mereka. PLN percaya bahwa setiap perempuan berhak untuk tumbuh, berdaya, dan berkarya. Dari tangan-tangan pegawai PLN UIP Sulawesi, mengalir semangat untuk menyalakan cahaya pengetahuan di benak generasi muda. Melalui program Employee Wellbeing, PLN menginisiasi gerakan PLNers berbagi buku sebagai bagian dari program relawan pegawai di dunia pendidikan. Lebih dari 200 buku disumbangkan ke Rumah Baca Filosofia untuk mendukung peningkatan minat baca dan literasi anak negeri. Untuk kembangnya bisa masuk ya. Indonesia, harapannya Indonesia Emas 2045 dimulai sejak sekarang itu insya Allah akan tercapai, karena anak-anak Indonesia itu tidak ada yang stunting lagi. Targetnya nanti stunting itu bisa turun sampai 5% di tahun 2044. Dan yang saat ini di Selayar stuntingnya masih tinggi 5%, walaupun sudah ada penurunan dari 31 menjadi 25. Kalau dibandingkan dengan provinsi masih tinggi kayak itu. Dukung potensi pemuda-pemudi Indonesia, PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi memberikan bantuan, pelatihan, dan sertifikasi Satpam Kualifikasi Garda Pratama kepada warga di Kabupaten Konawe Utara. Bantuan pelatihan dan sertifikasi ini merupakan bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance PLN, khususnya dalam mendukung SDGs nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas.
Jelang Hari Sumpah Pemuda, PLN hadir dengan program sambungan listrik gratis Light Up the Dream 2025. Program yang menghadirkan sambungan listrik bagi 41 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 5 wilayah, yakni Makassar, Goa, Palu, Kendari, dan Manado. Hingga saat ini sudah ada 7 rumah yang resmi tersambung listrik dan menikmati manfaatnya. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan. Melalui program Inspiring Sri Kandi Women Support Women, Sri Kandi PLN UIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar, Mandara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK, sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Selamat datang di Pulau Selayar, surga tersembunyi di Indonesia yang menyimpan keindahan alam yang luar biasa. Pada episode kali ini, kami akan mengajak kalian semua untuk mengeksplorasi keindahan Pantai Pinang, salah satu destinasi wisata di Kepulauan Selayar.
Berada di bagian timur Pulau Selayar, Pantai Pinang terletak di Desa Bontoborusu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan pasir putih, air laut yang jernih dan bersih, pantai ini menjadi magnet bagi pengunjung yang ingin menikmati alam dan bawah lautnya yang sangat mempesona. Banyak aktivitas seru yang bisa dinikmati oleh semua orang, baik yang suka berjemur di bawah sinar matahari, berenang di lautan yang tenang, atau bahkan snorkeling maupun diving untuk mengeksplorasi kehidupan bawah laut yang kaya akan keindahan terumbu karang dan biota laut lainnya. Waktu terbaik untuk berkunjung ke pantai ini adalah dari bulan November sampai dengan Maret. Dan untuk pergi ke sini, kalian harus pergi dahulu ke Pelabuhan Patumbukan. Berkat donasi yang disalurkan oleh pegawai PLN UIP Sulawesi, Ibu Risna, salah satu penerima manfaat program Light Up the Dream 2025, merasa sangat terbantu. Rumah yang ditempati satu keluarga dengan menumpang listrik ke tetangga telah menjadi masa lalu. Kini, ia dan 40 penerima manfaat lainnya berhak memiliki listrik sendiri dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Dari Sumpah Pemuda, PLN tingkatkan keahlian pemuda-pemudi Kabupaten Konawe Utara melalui bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional. Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. Mengarah ke selatan dari pusat kota Benteng, Pelabuhan Patumbukan yang terletak di Desa Loa, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar ini bisa dicapai dengan transportasi darat dengan jarak tempuh 40 km dan waktu kurang lebih 1 jam. Kemudian dilanjutkan menggunakan kapal kayu atau speedboat selama kurang lebih 30 menit. Jadi, jika kalian mencari tempat yang indah untuk berlibur dengan pasir putih yang lembut, suasana yang tenang, air laut yang bening, dan pemandangan yang menakjubkan, Pantai Pinang di Kepulauan Selayar adalah destinasi yang sempurna bagi kalian. Tunggu apa lagi? Ayo ke Pantai Pinang, Kepulauan Selayar. Sri Kandi PLN UIP Sulawesi dukung UMK Poklas Harmanara Food dalam memproduksi abon ikan marlin dan aneka olahan ikan lokal lainnya. Lebih dari sekedar tempat mencari penghasilan, kelompok ini menjadi ruang aman untuk bernaung, belajar, dan tumbuh bersama bagi para ibu yang terus berjuang demi masa depan anak mereka. PLN percaya bahwa setiap perempuan berhak untuk tumbuh, berdaya, dan berkarya.
Dari tangan-tangan pegawai PLN UIP Sulawesi, mengalir semangat untuk menyalakan cahaya pengetahuan di benak generasi muda. Melalui program Employee Wellbeing, PLN menginisiasi gerakan PLNers berbagi buku sebagai bagian dari program relawan pegawai di dunia pendidikan. Lebih dari 200 buku disumbangkan ke Rumah Baca Filosofia untuk mendukung peningkatan minat baca dan literasi anak negeri.